hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para peserta kajian via Zoom yang tergabung kepada Majelis Ta'lim Bumi Mengaji Lintas Benua, di mana saja Anda berada, di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Amerika, di Kanada, di Angola, di Oman, Qatar, di mana lagi, Australia, dan di beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan, di Bandung juga. Bandung spesial saya sapa, sok aya nu ngambek. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming atau melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, Instagram, YouTube, Facebook atau yang lain-lain. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam kajian Bumiku Mengaji bagian yang kedua yang akan berbicara tentang tarbiyah ailiyah atau pendidikan keluarga. Di pertemuan yang pertama kita sudah menjelaskan wajibnya kita mendidik keluarga. Kewajiban tersebut ditekankan dengan menyiratkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Ancamannya gak main-main. Azab yang sangat dahsyat. At-Tahrim ayat yang ke-6 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintah yang di dalamnya menyiratkan ancaman bagi yang mengabaikan perintah ini. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makna menjaga itu sudah kita terangkan, allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan allimuhum al-faraid was sunan. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dan yang sunnah untuk dilaksanakan dan al-maharim untuk dijauhi, perkara-perkara haram untuk dijauhi. Intinya menjaga diri dan keluarga itu dengan cara dididik, dibina, diajari. Kalau enggak, nih neraka. Yang kemudian diterangkan kondisi mengerikan di dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya manusia dan batu-batu. Sudah kita terangkan batunya kibrit. Kibrit itu batu belerang dengan spesifikasi yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Selain fisiknya kuat, tidak menderita dengan keberadaan mereka di neraka. Juga hati mereka sudah tercabut rasa belas kasihan kepada sesama makhluk. Karena tugasnya menyiksa. Bengis, kejam, dan keras. Itu sudah kita terangkan. Nah, sekarang apa sih targetnya? Ingat, perintah mengajarkan Quran Sunnah ini kepada seluruh anggota keluarga. Dimulai dari qu anfusakum, diri kalian terlebih dahulu.
Kepala rumah tangga terlebih dahulu, orang tua terlebih dahulu, baru istri dan anak-anak. Semuanya. Tidak boleh ada ketimpangan. Orang tuanya soleh, anaknya salah. Atau sebaliknya, anak ajalah yang soleh, bapak dan ibu mah kayaknya nggak bisa dan dah harus mencari nafkah ke sana kemari. Nggak bisa, dua-duanya. Walaupun kadar kesolehannya berbeda, nggak apa-apa. Mungkin ada orang tua yang lebih soleh dari anak-anaknya, atau anak-anaknya lebih soleh dari orang tua, nggak apa-apa. Nanti saling mengkatrol kedua-duanya. Ayahnya soleh dengan kadar kesolehan yang tinggi, anaknya solehnya biasa-biasa aja. Nanti anaknya terkatrol oleh ayahnya, berada di level yang sama di surga beserta ayahnya. Begitu juga kalau anaknya yang berada di level yang lebih tinggi daripada orang tuanya, maka nanti orang tuanya terkatrol oleh anaknya, terangkat pada derajat yang lebih tinggi. Jadi di akhiratnya itu demikian. Di dunianya kedua-duanya menjadi sumber kebahagiaan satu sama lain. Dan ini isi dari doa ibadur rahman yang terdapat dalam surah Al-Furqan. Salah satu karakter ibadur rahman alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan-pasangan istri ataupun suami dan anak-anak yang qurrata a'yun, sumber kebahagiaan. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali anak-anak itu menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya. Walaupun nggak begitu cerdas, walaupun nggak kaya raya, walaupun nggak berpangkat, nggak berjabatan, tapi kesolehannya itu menonjol. Orang tua senang, bahagia, tenang, tentram. Dan sebaliknya tuh, anak-anak melihat orang tuanya ahli ibadah, ahli amal soleh, fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dan anak-anaknya juga tenang melihat orang tua kayak gitu. Tentram, senang, bahagia gitu ya. Kedua-duanya saling memberikan efek bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan qurrata a'yun. Bukan aspek duniawi. Walaupun anaknya hartanya melimpah, bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nebikeun kata kalebok, saking banyaknya gitu, susah diterjemahkan itu. Bertitel, bergelar profesor, doktor, insinyur, seluruh gelar disandang. Saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Pangkatnya tinggi. Secara duniawi terhormat, tapi agamanya minim. Mengabaikan kewajiban sholat. Nggak pernah kelihatan kedengaran membaca Al-Quran. Ketika umpamanya dia membaca Al-Fatihah dalam sholat yang dikeraskan, aduh tajwid makhrajnya juga awut-awutan. Umpamanya begitu ya. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun banyak terabaikan. Efeknya apa? Efeknya kalau akidahnya, tauhidnya banyak penyimpangan, ibadahnya banyak bolong-bolong kerusakan, berefek atau ke akhlak. Akhlaknya juga bejat. Karena kemuliaan akhlak ini hasil gembelengan dari akidah, dari tauhid, dari ibadah.
Akidahnya benar lurus, tauhidnya benar lurus, ibadahnya juga benar lurus, berkualitas. Lahir kemuliaan akhlak. Dan ini ibadah yang diterima teh. Kalau akhlaknya buruk, mencerminkan keburukan akidah, keburukan tauhid, keburukan ibadah. Makanya Al-Quran, As-Sunnah sering mengaitkan antara akidah dengan akhlak, tauhid dengan akhlak, ibadah dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid ini. Ini akidah ini. Hendaklah berkata yang baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini akhlak. Tauhid melahirkan kemuliaan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari keburukan akhlak, kebejalan akhlak, keji dan munkar itu keburukan akhlak loh. Makanya ketika orang sholat tapi akhlaknya bejat, terancam fawailul lil musallin. Wahil tuh, celaka tuh orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Sholat yang melahirkan keburukan akhlak. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sahun an dari sholatnya. Bukan fi, tapi an. Ini menunjukkan di luar sholat. Kalau di dalam sholat fi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam sholatnya khusyuk, itu orang-orang mukmin. Kalau alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari tujuan sholat di luar sholatnya. Tujuan sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Setelah sholat ternyata dia keji munkar, akhlaknya buruk. Fawailul musallin tuh. Begitu juga saum melahirkan kemuliaan akhlak. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan, amalan yang sia-sia, kebodohan. Allah gak butuh kepada lapar dan haus yang dia rasakan. Kepada perbuatan meninggalkan makan, minum yang dia alami. Gak butuh, ditolak. Sholat yang melahirkan keburukan akhlak ditolak. Saum melahirkan keburukan akhlak juga ditolak, bahkan diazab. Jadi efek baik dari akidah, dari tauhid, dari ibadah, kemuliaan akhlak. Oleh karena itu kalau orang baik ayah ataupun anak mengabaikan ibadah, mengabaikan akidah, melalaikan tauhid, dijamin akhlaknya bakal bejat. Anaknya durhaka kepada orang tuanya yang umpamanya mengabaikan akidah, tauhid, mengabaikan ibadah, itu akan mengabaikan kewajiban sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Maka kalau sudah begitu mah tuh ya, orang tua melihat anaknya kaya raya, berpangkat, tapi sholatnya lalai, ibadahnya lalai. Aduh, udah sumpah tuh. Dan dipastikan akhlaknya akan buruk juga. Kurang hormat, kurang peduli, kurang perhatian ke orang tua, kurang adab ke orang tua. Atau kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudara. Bisa begitu tuh. Kira-kira orang tua melihat anak yang kaya raya dan berpangkat, berjabatan, punya kekuasaan, tapi akhlaknya bejat, kewajibannya diabaikan, bahagia nggak orang tua? Enggak. Sedih dia. Demikian juga anak melihat orang tuanya kaya raya, berpangkat, punya kekuasaan, tapi mengabaikan aspek ibadah. Kekuasaannya disalahgunakan. Kekayaannya hanya dipakai untuk sesuatu yang menumpuk, menimbun dosa.
mencelakakan di akhirat, bukan menyelamatkan. Anak juga resah dan gelisah. Oleh karena itulah qurrata ayun adalah kesolehan anggota keluarga yang akan berdampak bahagianya seluruh anggota keluarga. Orang tua akan bahagia melihat anak yang soleh solihah, anak-anak akan bahagia melihat orang tuanya yang ahli ibadah. Itu di dunia. Di akhiratnya dua-duanya saling mengkatrol. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Diperjelas lagi dengan ucapan para sahabat dan ulama-ulama ahli tafsir setelah para sahabat. Coba perhatikan ketika mereka semua para ahli tafsir menafsirkan Al-Quran yang terdapat dalam surah Tur. Mulai ayat 21 dan seterusnya Allah menyatakan. Surah yang ke-52 surah Tur itu. Allah menyatakan. Walladzina amanu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Orang tua iman, anaknya juga iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan kepada orang tua tersebut anak-anak mereka, anak-anak turunan mereka diikutkan. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal-amal mereka sedikit pun. Maknanya amal orang tua yang harus mengkatrol anak-anaknya itu tidak akan berkurang balasannya bagi mereka. Coba perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Annal mu'minina idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilah wa illam yablughu amalahum lituqirra ainul aba bil abna indahum fil manajil. Fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh bi ay yurfa'an naqisul amal bi kamilil amal wa la yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatihi litusawa bainahu wa baina dzak. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah menginformasikan tentang karunia-Nya, kedermawanannya, pemberian atau anugerahnya, kasih sayangnya kepada makhluknya, dan kebaikan Allah kepada makhluk. Dalam bentuk bahwa orang-orang mukmin yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, Allah akan gabungkan anak-anak turunannya itu dengan ayah-ayah mereka dari aspek kedudukan di akhirat, sekalipun amalan anak-anak mereka itu jauh di bawah orang tua, baik kualitas ataupun kuantitas. Kalau umpamanya ayah-ayahnya tadi kena dengan peribahasa beken, bahasa asing, fardu kalaku sunnah kalampah. Bahasa asing bagi orang luar negeri.
Bagi orang yang di luar orang Sunda ya, fardu kalaku sunnah kalampa itu yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Orang tuanya begitu, anak-anaknya pas-pasan hanya yang fardu saja dilakukan, yang sunnahnya banyak diabaikan. Kualitas dan kuantitas ibadahnya jauh. Orang tuanya umpama lebih baik. Tapi anak-anaknya juga ibadah sih. Hanya yang fardu aja. Yang sunnah diabaikan nggak dosa. Namanya juga sunnah yang apabila dilaksanakan dapat pahala, bila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tapi efeknya kedudukan mereka di surga berbeda. Dikatrollah sang anak kepada manzilah, kedudukan, level, tingkatan surga ayahnya. Kenapa? Untuk apa? Lituqirra a'yunul aba bil abna indahum fil manzilah. Untuk memberi kebahagiaan kepada orang tua dengan disatukannya kehidupan kebahagiaan mereka dengan anak-anak mereka. Jadi dunia juga tuh begitu ya. Kita sebagai orang tua, saya orang tua nih. Bukan hanya orang tua, orang yang sudah tua juga. Sudah punya cucu. Dan gak akan senang, gak akan bahagia kalau saya berwisata, bersenang-senang, bertamasya tanpa istri, tanpa anak, tanpa cucu. Enggak tuh. Umpamanya mau jalan-jalan ke mall sendirian. Celeng-ceng kaditu, celeng-ceng kadia. Dah malu itu ada aki-aki sendirian ngapain ya. Hampa rasanya. Walaupun secara zahir kelihatan seperti senang. Enggak. Tapi begitu bareng-bareng bersama istri tercinta, bersama anak-anak, bersama cucu. Serunya bukan main. Senang, bahagia. Itu di dunia. Di akhirat juga sama begitu. Apa akan senang, akan bahagia kalau orang tua di surga di level tinggi, anaknya ada di level bawah yang tidak mereka lihat, tidak mereka saksikan, tidak mereka rasakan kebersamaan. Dan gak akan senang, gak akan bahagia. Coba orang-orang tua yang umpamanya ada tugas dari kantor atau di mana, keluar kota, disediakan fasilitas terbaik, siapkan hotel bintang 7, arah liur, Presiden Suite, terus seluruh fasilitas ada, ranjangnya empuk, kamarnya luas, wifi-nya kenceng, terus apalagi tempat WC-nya, toiletnya lebih menyenangkan daripada kamar kita di rumah. Showernya ada, bathtubnya ada, whirlpoolnya juga ada, umpamanya mau ngapain. Tapi sendirian, istri gak ikut, anak-anak cucu gak ikut, terseru atuh. Kesepian. Mending di rumah, walaupun sempit, walaupun tidak semewah di hotel, tapi ngumpul bareng. Itu di dunia. Di akhirat juga begitu. Orang tua baru bahagia kalau berkumpul bersama anak-anaknya. Berdasarkan hal itulah Allah menyatukan mereka dalam sebaik-baik sesempurna-sempurna keadaan. Dengan cara diangkat orang yang amalnya kurang terkatrol oleh orang yang amalannya lebih tanpa mengurangi orang yang amalannya lebih tadi agar posisi mereka sama. Ini yang Allah maksud dalam Al-Quran, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, dan dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Imam Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat ini,
Kata beliau, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal lituqirra bihim ainuh. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat anak turunan orang mukmin di tingkatan surga selevel dengan ayahnya, sekalipun dalam hal amal mereka jauh di bawah ayahnya. Untuk apa? Lituqirra bihim ainu, untuk membuat bahagia sang ayah bersama mereka. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai'. Sehingga diterangkan dalam riwayat yang lain masih dari Ibnu Abbas dalam ungkapan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, hum dzurriyyatul mu'min yamutuna 'alal iman fa in kanat manazilu abaihim arfa min manazilihim ulhiqu bi abaihim wa lam yanqusu min a'malihim allati 'amiluha syai'a. Yang dimaksud dengan ayat ini, mereka adalah anak-anak turunan orang mukmin yang mati di atas iman, tapi tingkatan ayah-ayah mereka jauh lebih tinggi daripada anak-anaknya. Karena perbedaan kualitas dan kuantitas amal dan iman, ayahnya jauh lebih hebat daripada anak-anaknya. Maka anaknya akan digabungkan bersama ayah-ayahnya tanpa mengurangi balasan bagi ayah-ayah mereka sedikit pun. Sehingga dalam salah satu hadis berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza dakhala ar-rajulul jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yablughu darajatak." Kata Nabi SAW, apabila seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia sendirian di surga. Istrinya nggak ada, anak-anaknya juga tidak ada, cucunya juga tidak ada. Padahal kebahagiaan berada dalam kebersamaan dengan mereka. Seorang suami akan bahagia apabila dia berada dekat istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Kalau sudah punya cicit, mungkin bersama dengan cicit-cicitnya. Jadi ada kata Nabi SAW, seorang laki-laki masuk surga. Dia nggak melihat orang tuanya, nggak melihat istrinya, nggak melihat anaknya. Itu yang pertama kali ditanyakan. Dia bertanya, kemana orang tua saya? Kemana istri saya? Kemana anak-anak saya? Mungkin ikhwan-ikhwan yang pernah atau sering pergi menginap di hotel mewah bintang 4 ke atas lah. Pertama kali masuk ke hotel tersebut, walaupun dengan kelas kamar yang standar bintang 5 loh. Mewah, megah, ada shower, ada bathtub. Mau pilih yang mana kalau di toiletnya? Dia senang, bahagia, tapi langsung diingat, aduh istri saya nggak ikut. Coba kalau dia ikut, aduh anaknya, aduh orang tuanya, gitu. Itu di dunia loh. Kalau suami yang peduli dan setia kepada istri dan hanya fokus kepada kebahagiaan keluarga. Kalau suami yang egois tidak akan begitu. Lupa sekali ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi." Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia nggak melihat orang tuanya. Dia nanya orang tuanya mana. Nggak lihat istrinya di mana.
Nggak lihat anak-anaknya di mana? Fayuqal innahum lam yablughu darajatak. Mereka itu amalnya tidak mencapai derajatmu. Orang tuanya memang ibadah tapi pas-pasan. Istrinya juga ya ibadah tapi pas-pasan. Anak juga ibadah tapi pas-pasan. Level surganya beda. Kalau umpamanya kita sekeluarga masuk hotel bintang 7 tadi. Terus kita sendirian berada di President Suite. Kamar termegah di kota itu, di hotel itu. Sementara orang tua kita, istri kita, anak-anak kita di kamar standar. Standarnya bisa macam-macam, bisa deluxe, bisa superior, tergantung jenis hotelnya. Pokoknya di standar lah, jauh gitu ya levelnya. Kita mah sebagai yang paling tinggi mungkin di lantai yang paling tinggi sehingga view-nya bagus, indah gitu ya, bisa melihat ke semua arah, bisa melihat sekota di tempat tersebut. Kalau yang standar mungkin di bawah, akses ke sananya juga pakai kartu khusus, nggak bisa sembarang orang. Kita tahu bahwa istri kita, orang tua kita, anak kita ada di hotel itu, tapi ada di kamar standar, kita di kamar terbaik di hotel itu. Kira-kira bahagia apa tidak? Tidak tuh. Kesepian. Itu di dunia. Dan di akhirat juga demikian. Jadi ketika seseorang masuk surga, dia nggak lihat orang tuanya, nggak lihat istrinya, nggak lihat anaknya, kemana? Dikatakan mereka itu orang tua kamu, istri kamu, anak-anak kamu, itu amal ibadahnya, imannya berbeda levelnya dengan kamu. Mereka ada di surga tapi berada di level yang bawah. Apa kata orang itu? Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan juga untuk mereka. Sama seorang suami yang bertanggung jawab, dia cari uang. Apa uang itu untuk kesenangan dirinya semata-mata? Tidak. Selain untuk dirinya, bahkan terutama untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kadang-kadang kepentingan pribadinya diabaikan. Yang penting istrinya, anak-anaknya sejahtera, itu di dunia. Ini suami yang bertanggung jawab ya, bukan yang egois ya. Kan gitu ya. Beramal juga demikian. Kenapa kita beramal, beriman, beramal soleh, beribadah? Bukan semata-mata untuk kita, tapi juga untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Dia berkata, ya Rabbi amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan juga untuk mereka. Makanya seorang suami tidak pernah berdoa dalam sholat atau di luar sholat hanya untuk kepentingan diri. Ya Allah, bahagiakan saya aja sendiri ya Allah. Enggak. Tapi limpahkan kebahagiaan kepada saya dan keluarga, istri saya, anak saya, orang tua saya, saudara-saudara saya. Begitu. Ya Allah, berikan ampunan kepada saya, kepada istri saya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, adik dan kakak saya. Begitu. Pas musim pandemi, ya Allah, ya dhamir anaknya diganti dengan nahnu Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wassayil asqam. Dan nahnu di sana, kami di sana dimaksudkan untuk dia dan keluarganya. Nggak egois seorang suami. Karena dia tahu dan dia merasakan sumber kebahagiaan itu ada dalam kebersamaan dengan keluarganya. Termasuk kesolehan. Makanya suami yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anaknya, baik salah satu atau sebagian atau bahkan semuanya, sebodoh amatlah amal-amal mereka untuk mereka, yang penting saya ajalah sendiri. Nggak akan begitu. Kebahagiaan itu hanya berada dalam kebersamaan dengan mereka.
Sampai ke bawah ke akhirat. Dia masuk surga nggak dilihat orang tuanya. Nggak terlihat juga istrinya. Nggak kelihatan juga anaknya cucunya. Dia berkata, ya Rabbi, qad amiltu li wa lahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan untuk mereka. Lalu apa yang terjadi? Fayu'maru biilhaqihim bihi. Maka diperintahkan agar orang tuanya, istrinya, anak-anaknya digabungkan bersama orang ini di level surga yang sama dengan orang ini. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Coba perhatikan. Luar biasa ini. Keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara orang tua dan anak dalam pelaksanaan agama, dalam pengamalan, dalam hal ibadah. Tidak hanya di dunia mereka terkait dan tersangkut, bahkan juga sama sampai ke akhirat. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara maksud tujuan dari pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah agar mampu meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang diperoleh dari kesolehan seluruh anggota keluarga itu. Anak yang soleh membuat orang tua bahagia. Orang tua yang soleh membuat anak-anak juga bahagia. Saling memberikan kebahagiaan dengan kesolehan. Ini tujuan utama pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga. Kebahagiaan yang diraih itu sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Kesalahan banyak orang tua sekarang lebih fokus mengarahkan dan mengharapkan anaknya sukses hanya di dunia saja. Kalau melihat anaknya berprestasi di sekolahnya, ranking 1 terus senang, bahagia. Walaupun salatnya belang-belang, bangga dia. Kebahagiaan orang tua zaman sekarang teraih apabila anaknya itu untuk dapat beasiswa. IPK-nya full maksimal 4. Menjadi wisudawan terbaik dan berhasil meraih pekerjaan di posisi yang diinginkan. Karirnya nanjak. Gajinya gede, fasilitasnya melimpah. Bangga. Walaupun sholatnya baik. Keliru. Dia mengarahkan anaknya hanya untuk senang sesaat dengan kesenangan yang semu di dunia, tanpa memikirkan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Sebaliknya kalau ada anak yang rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, akhlaknya baik dan mulia, agamanya baik, ilmu agamanya baik, tapi di sekolah nggak berprestasi. Kecewa tuh orang tua ya. Itu karena orientasi hidup yang keliru. Ingat, kita di dunia ini hanya sementara. Pasti kita akan mati, walaupun nggak tahu kapan. Nah, kehidupan setelah kematian ini yang harus lebih difikirkan karena jauh lebih berat, lebih dahsyat daripada kehidupan di dunia. Jadi itulah keberkahan, kesolehan orang tua dan efeknya bagi anak-anak. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya sekarang. Apa sih efek dari keberkahan, kesolehan anak-anak terhadap orang tuanya? Sama. Kadang ada orang tua yang amalnya asal-asalan, tapi anak-anaknya lebih bagus dari segi kualitas dan kuantitas dalam hal ibadah dan amal soleh. Kalau ternyata nanti anak-anaknya karena ibadahnya lebih bagus, amal solehnya lebih bagus, berada di level surga yang lebih tinggi, ayahnya berada di level surga yang lebih bawah. Kira-kira si anak akan bahagia nggak
senang-senang sendirian di level surga lebih tinggi, tidak melihat senyum kebahagiaan orang tuanya, tidak melihat senyum kebahagiaan saudara-saudarinya, kakak adiknya, bahagia nggak kira-kira? Enggak tuh. Ya pasti sebagai anak yang solihah berpikir tentang orang yang paling besar jasanya dalam hidupnya, ayah dan ibunya. Ya akan bahagia. Makanya keberkahan dari kesolehan anak juga mampu mengkontrol, memberikan keuntungan yang luar biasa besar kepada orang tuanya. Dan itu diterangkan dalam banyak keterangan. Oleh karena itu, berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi surah Tur ayat 21. Kata beliau, wa hadza fadluhu ta'ala 'alal abna bi barakati amalil aba. Ayat yang tadi merupakan karunia Allah kepada anak-anak karena keberkahan dari kesolehan orang tua. Orang tuanya soleh, memberi barokah kepada anak, anaknya terkatrol. Lalu beliau melanjutkan, Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa amma fadluhu 'alal aba bi barakati du'ail abna. Adapun karunia Allah terhadap orang tua karena berkah kesolehan anak adalah banyak. Pertama diterangkan dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah nanti benar-benar mengangkat derajat kemuliaan seorang hamba soleh di surga. Dia mestinya level pertama di surga, terkontrol menjadi level 10, tingkatan yang lebih mulia dari yang seharusnya. Kaget dia. Lalu berkata, ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah, dari mana saya dapat balasan semulia ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya sebegini. Dijawab, apa jawaban Allah? Bistighfari waladikalak. Ini karena istighfar anakmu bagi dirimu. Doa anak bagi orang tua melahirkan pahala. Istighfar anak itu berpengaruh besar kepada orang tua. Makanya ikhwah, baik yang masih muda termasuk yang sudah tua. Yang sudah tua mungkin orang tua sudah pada meninggal. Jangan lupakan doakan orang tua. Hafalkan tuh doa sholat jenazah. Sholat jenazah kan jarang, belum tentu setahun sekali ya. Pas ada yang meninggal, kita ikut nyolatkan, dah buka-buka dulu tuh. Karena jarang jadi lupa ya enggak. Bagaimana agar tidak lupa? Hafalkan, baca tiap hari. Untuk orang tua kita. Baca tuh dalam sujud, di dalam sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Kalau yang fardu untuk laki-laki mungkin agak susah karena berjamaah di masjid nggak bisa sama menanan bahasa Indonesia, nggak bisa semau kita. Dalam sujud lama mendoakan orang tua karena kita jadi makmum, imamnya sudah selesai sujud, kita nggak bisa terus sujud. Atau kita sebagai imam nggak bisa sepanjang itu karena di belakang kita ada makmum yang punya banyak keperluan. Dalam salat sunat, tahajud terutama tuh, atau rawatib, silakan semaunya. Kalau wanita akhwat salat sendirian di rumah silakan baca dalam salat fardu. Dalam sujud setelah membaca
zikir pokok dalam sujud subhana rabbiyal a'la jangan dilupakan, kalau itu yang pokoknya, itu yang wajibnya. Setelah itu baru doakan orang tua, Allahumma gfir li walidayya, atau kalau hanya ayahnya saja Allahumma gfir li abi atau li walidi warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bard wa naqqihi min al khataya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-nas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa idhu min adabin nar wa adabil qabr. Kalau dua-duanya orang itu sudah meninggal, yang hu-nya diganti dengan huma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma, dan seterusnya. Kalau hanya ibunya, hu-nya diganti dengan ha. Baca itu dalam sujud sesering mungkin. Sampai enggak ke orang tuh? Sampai. Ini Rasul SAW menyatakan Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Orang itu berkata, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Dijawab, itu dari istighfar anakmu untukmu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua pahala dari semua amal. Karena setelah mati nggak bisa beramal lagi. Nggak bisa meraih pahala dengan beramal lagi. Nggak kalau sudah mati. Kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, wa waladin sholihin yadullah. Doa anak yang soleh. Jadi lihat, timbal balik, saling memberikan keuntungan, saling mengkatrol, saling menyelamatkan antara orang tua dan anak. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pendidikan di tengah keluarga benar-benar diterapkan. Mendidik itu utamanya bukan bertujuan agar anak cerdas, pinter, banyak hafalan. Itu wasilah, tapi tujuan utamanya adalah amal. Belajar ilmu itu untuk membuahkan amal. Hafidz Quran, hafal ribuan hadis, pintar, cerdas, tapi amalnya bejat. Ngapain? Hanya akan menjadi dakwaan di akhirat nanti. Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Quran dan ilmu yang berkaitan itu bisa menjadi hujjah yang menyelamatkanmu kalau diamalkan. Atau hujjah yang mencelakaimu kalau diabaikan. Tujuan utama dari semua pendidikan, termasuk pendidikan anak, adalah amal. Bukan semata-mata pintar, cerdas, banyak hafalan. Itu sekedar wasilah. Memang orang yang hafalannya banyak, kemudian cerdas, terus pintar, hafalan Qur'annya semuanya hafal, hadis banyak ribuan hadis hafal, itu berpengaruh memang kepada amal. Karena efek dari mempelajari ilmu syar'i, efeknya ke dalam hati itu luar biasa. Oleh karena itulah maka tujuan utama dari ditegakkannya pendidikan di tengah keluarga adalah itu tadi. Menjadi sumber kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Ayah akan bahagia melihat anak-anaknya soleh, istrinya solihah. Orang tua, anak-anak juga menjadi bahagia kalau melihat orang tuanya soleh dan solihah. Adik akan berbahagia melihat kakaknya ahli ibadah, sang kakak juga begitu. Sudah. Di dunia mereka tenang, tentram, bahagia, gembira. Itu kebahagiaan sampai di akhirat mereka bersama-sama. Meregu kebahagiaan, menikmati kesenangan yang tidak ada akhirnya abadi selama-lamanya di akhirat. Inilah yang dimaksud qu anfusakum wa ahlikum nar. Inilah yang dimaksud dengan qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini pengantar yang kedua, baru pengantar ya. Bagaimana cara mendidiknya nanti
Secara rincinya nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ini stimulus saja, ini tasji, ini pangbibita, ini sesuatu yang bisa menjadi daya tarik dan pendorong bagi kita untuk bersungguh-sungguh menerapkan pendidikan yang benar di tengah keluarga, terhadap istri dan anak-anak kita ya. Cukup ya malam ini sampai di sini saja, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga host. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, wa jazakallahu khairan atas ilmu yang sangat bermanfaat Ustaz, terutama dalam tarbiyah dalam keluarga kita sesuai dengan agama Islam. Memang Masya Allah Ustaz, sangat indah sekali jika memang kita dapat sekeluarga berkumpul di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat berkumpul semua di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Ana persilakan dulu kepada co-host Abu Abdurrahman dari USA untuk menyampaikan pertanyaan dari jamaahnya. Tafadhol. Kemudian apabila ada pertanyaan dari yang ingin resen, kami persilakan juga untuk resen terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Tafadhol, Syekh. Ya, wa'afiq barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mewakili kawan-kawan dari US. Diizinkan. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya seandainya dalam rumah tangga suami tidak mau atau tidak serius dalam bekerja, alasannya tidak jelas. Ada anak-anak yang masih kecil. Kalau tidak bayar apartemen, kami akan dikeluarkan. Suami suka menggunakan obat atau merokok. Saya dan anak-anak melihat sendiri di rumah. Suka membentak-bentak di depan anak-anak. Sangat marah kalau saya ajari agama kepada anak-anak. Saya hopeless atau putus asa kepada pernikahan ini. Apakah berdosa Ustadz bila berharap adanya perceraian? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Taib wa jazakillahu khaira. Ukhti pasti yang bertanya ya, ummahat. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada suami dari si penanya ini. Kondisinya kalau umpamanya suami yang harusnya menjadi pembina dan pendidik mengabaikan kewajibannya, baik kewajiban mendidik, membina, membimbing ke arah yang benar, termasuk kewajiban memberi nafkah, maka ibarat nahkoda, ibarat sopir dalam sebuah kendaraan, dia ini sudah mengabaikan seluruh aturan yang harus dipegang oleh seorang sopir. Lampu merah ditabrak, berhenti di letter S, ada larangan U-turn dia berbalik, dan seterusnya. Resikonya apa? Resikonya celaka. Resikonya nabrak atau ditabrak atau tabrakan. Ngebut umpamanya melebihi batas kecepatan, bisa meledak bannya, bisa terguling, celaka semua ya iyalah. Jadi kalau ada aturan Allah dilanggar, pasti ada resiko yang sangat berbahaya dunia akhirat. Aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga Allah terangkan dalam Al-Quran di antara surah An-Nisa 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, suami adalah qawamun bagi istri-istrinya. Qawamun kata Imam Ibnu Katsir mencakup 4 tugas. Pertama, huwa ra'isuha. Laki-laki atau suami pemimpin bagi istrinya yang harus ditaati. Dalam hal kebenaran tapi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq.
Yang keduanya wa muaddibuha, istri itu pembina, pendidik, pengarah kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah wa kabiruha, pembesarlah yang memang harus dimuliakan oleh istri dan anak-anaknya. Dan yang keempat wal hakimu alaiha, hakim bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai pemimpin, hakim, pendidik, pembina dan juga penguasa harus memiliki kualitas yang lebih dari istrinya. Idealnya begitu. Ilmunya lebih tinggi dibanding istrinya. Lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih lembut, lebih tegar. Agar pertama dia bisa melakukan tugasnya, yang kedua punya wibawa dan kehormatan dalam para istri dan anak-anak yang menjadi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena kewajiban mereka memberi nafkah kepada istri-istrinya. Ini semacam job description yang harus dilihat, dipegang teguh oleh suami di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga apabila ini diabaikan, tidak jalan, tugas dia sebagai kepala rumah tangga pasti bermasalah. Ibarat sopir yang membawa penumpang di belakangnya tapi melanggar semua aturan lalu lintas yang ada. Beresiko. Lampu merah ditabrak, kemudian beresiko bertubrukan dengan yang berlawanan arah atau yang arahnya dari kiri dan kanan. Berhenti di letter S, ketabrak, dan seterusnya. Maka berbahaya seperti yang sekarang sedang terjadi. Nah, adapun dia seperti tadi merokok kemudian ngedrugs dalam benak saya, minum obat itu maksudnya obat-obat terlarang, narkoba seperti itu super parah. Orang yang seperti itu ya tadi disebutkan nggak mau diajari agama, mungkin sholat juga diabaikan. Tanggung jawab kepada keluarga sudah tidak ada. Dosa enggak besar. Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman idza dhayya ma ya'ul. Cukup seorang lelaki disebut berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya dan seterusnya. Dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Pertama, apapun sesuatu yang rusak, apabila masih bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Nasihati, ingatkan. Kalau kita omongan seorang istri, anak-anaknya tidak didengar, bahkan menghardik, membentak, memarahi, coba pinjam mulut orang yang kira-kira didengar oleh dia. Konsul ke ustadz setempat yang dihormati oleh dia, suruh menasihati, suruh mengingatkan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau bisa diperbaiki, alhamdulillah, memperbaikinya jauh lebih baik. Tapi kalau kos memperbaikinya lebih besar risikonya daripada membuangnya, buanglah. Ibarat umpamanya mobil butut, motor butut, setiap hari mogok, capek fisik, capek pikiran, capek perasaan gitu ya. Uang ke bengkel terus menerus, sudah dijual atau bahkan beli yang baru. Suami juga begitu, istri juga begitu ya. Makanya kalau seorang laki-laki punya istri akhlaknya bejat, dididik sudah. 3 tahapan yang disebutkan oleh Al-Quran. Wallati takhafuna nusyuzahunna, ini masih ayat 34 dari surah An-Nisa. Faidhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, akan nusyuz, maka didik mereka, bina mereka. Kalau dididik, dibina masih tetap durhaka, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Jangan ditanya, jangan disapa, jangan dijawab omongannya, dibiarkan. Kalau dengan cara begitu juga tidak menurut, wadribuhunna, pukul mereka. Boleh suami mukul istri, ini ayat. Nah, kalau sudah dipukul ternyata nggak berubah, dipukul malah nangkis, terus pasang kuda-kuda. Maka itu istri bejat, ceraikan.
Nabi SAW mengancam laki-laki yang tidak menceraikan istrinya, yang berakhlak bejat, doanya nggak akan dikabul. Thalathatun idza da'awullaha lam yastajib lahum. 3 golongan manusia apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah nggak akan kabulkan doa mereka. Salah satu di antara 3 golongan inilah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Laki-laki yang memiliki istri yang akhlaknya jelek tapi tidak diceraikan juga. Ceraikan. Makanya Umar melihat menantunya nih, istri Ibnu Umar, wah ini nggak layak jadi istri. Instruksikan anak, ceraikan istrimu. Anaknya ini bingung, masih sayang, masih cinta ke istrinya, tapi ayahnya suruh menceraikan. Datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Kalau uzurnya syar'i, alasannya syar'i, tidak bisa diperbaiki, oke. Itu solusi. Demikian juga seorang istri memiliki suami yang sudah nggak bisa diperbaiki, nggak sholat saja itu sudah menjadi uzur syar'i untuk meminta khulu atau bercerai. Apalagi dengan melanggar hal-hal yang haram, ngedrugs, menarkoba, ya, meninggalkan sholat dan seterusnya. Apalagi nggak mau diajak bicara agama, wah anti agama bahaya. Padahal mungkin dia ngaku muslim, dilahirkan sebagai seorang muslim dari keluarga muslim, tapi nggak mau ngomong agama, parah itu. Kalau agama sudah tidak lagi menjadi dasar bagi kehidupan kita dalam aspek apapun termasuk aspek rumah tangga, maka celaka dunia, celaka akhirat. Mau nggak kita celaka? Enggak. Sama dengan umpamanya supir ugal-ugalan, ada lampu merah ditabrak, ya, ada segala macam batas kecepatan dilanggar. Daripada kita celaka tabrakan terguling, stop here, saya mau turun di sini. Lebih baik turun, selamat. Berjalan dalam keadaan selamat jauh lebih baik daripada berkendara tapi berisiko celaka sampai mengakibatkan kepada kematian. Jadi yang dilakukan oleh istri tadi tidak sekedar berharap perceraian, tapi ajukan perceraian. Itu jauh lebih baik daripada celaka dunia, celaka akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya khususnya dan dapat kita ambil ibrahnya untuk kita semua. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari pengajian keluarga Myanmar. Tafadhol Ustaz Aslam untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Bagaimana hukum dan cara mendidik anak apabila orang tua tinggal terpisah berjauhan atau apabila salah satu orang tua, bisa jadi ibu atau ayah, jarang bertemu anaknya? Jadi ini pertanyaan dari seorang ibu di Myanmar. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik ibu dari Myanmar yang bertanya, ya. Ini teralami oleh banyak orang. Saya juga mengalaminya. Terpisah jauh dalam jangka waktu yang lama dengan anak-anak. Anak-anaknya sejak SMP sudah pergi keluar kota tahunan. Tapi untuk belajar, untuk mondok, untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, plus pengabdian. Setelah itu masuk perguruan tinggi. Ya, kebersamaan anak dengan orang tua itu hanya sampai usia 12 tahun. Masuk SMP 13 tahun sudah sampai menikahnya berpisah. Banyak yang mengalami ini. Kira-kira sedih apa tidak? Ya awalnya sedih. Tapi kalau umpama memikirkan hasilnya bahagia.
Sebaliknya kalau bersama-sama terus dari kecil, dari bayi sampai dewasa, sampai nikah, sampai sudah punya anak juga bersatu terus dengan orang tua, banyak clash yang muncul, banyak masalah yang muncul. Awalnya manis berakhir dengan kepahitan. Kalau menyekolahkan anak di masa yang kecil sampai dewasa, awalnya pahit tapi akhirnya manis. Itu mana yang kita pilih? Mending berakhir dengan manis. Sekarang apa yang harus dilakukan apabila orang tua jauh dari anak? Kalau anaknya jauh itu pesantren, ya bagus, biarkan saja. Anaknya mungkin mengalami sakit, mengalami clash dengan kawannya, clash dengan gurunya, biarkan, tersenyumlah. Kalau mendengar anaknya dihukum oleh gurunya, anaknya berkelahi dengan temannya, anaknya sakit panas di sana, tersenyumlah. Kenapa? Itu membuat mental si anak nanti menjadi lebih kuat, lebih mandiri, menjadi lebih tegar, tidak manja. Dan itu dibutuhkan sebagai bekal mereka sebelum terjun ke tengah masyarakat kelak bila sudah dewasa. Kalau nanti di tengah masyarakat, di tengah dakwahnya ada clash dengan pihak tertentu. Clash seperti pernah saya alami dulu dengan kawan saya waktu pesantren, dengan guru, dengan segala macam. Terbiasa mental sudah kuat. Ketika sakit sendirian di pondok, panas, nggak ada yang memperhatikan, bedakan perhatian kawan, guru dengan orang tua sendiri. Dia mungkin nangis, ya biarkan menderita. Menderita itu bagus bagi dia. Nanti mentalnya tambah kuat. Jangan cengeng orang tua ya. Mendengar anaknya sakit, tersenyumlah, doakan kebaikan. Boleh memberi support, nelpon kalau bisa, nelpon atau WA atau SMS atau dengan media sosial lain. Tegarlah nak, sabarlah nak. Begitu. Jangan, aduh udah pulang aja, jangan pesan lagi. Kalah orang tuanya. Biarkan, itu kepahitan yang kelak akan menjadi obat. Baik bagi orang tua maupun bagi anaknya. Ya. Nah, kalau jauhnya dengan anak, biarkan. Mereka terdidik di pesantren. Terkondisi dengan kondisi yang baik. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan pesantren? Sekolah umum yang dipelajari juga pelajaran umum. Bagaimana cara mengontrolnya? Kalau situasi memang demikian, nggak bisa dipindahkan ke pondok pesantren dengan lingkungan yang bagus, kontrol lah. Semampu kita, bisa ditelepon, memberi nasihat, memberi support, sesering yang kita bisa. Ya, sesering yang bisa memberi maslahat. Kalau kita bisa tiap jam juga, tapi kan nggak maslahat, terganggu anak nanti. Ya sepekan sekali kontrol dengan telepon, dengan video call, dengan minimal ada WA, ada SMS atau ada chatting dengan media apapun, silakan. Kalau mampu umpamanya mengutus orang untuk memantau, membimbing, membina, ya bagus. Ada kawan kita di kota tersebut, telepon, anak saya ada di kota di sana. Coba tolong dipantau, coba tolong nasihati, datangi sekali-sekali, lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama zaman baheula, para ulama as-salafus saleh. Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Sholatil Jamaah, tentang pentingnya sholat jamaah. Itu dahulu para salafus soleh kalau umpamanya mengirim anaknya ke kota lain untuk belajar. Dia membayar orang untuk memantau. Memberikan laporan di saat-saat yang diperlukan. Kalau zaman dahulu mungkin laporannya lewat kurir, lewat surat atau apa agak ini. Kalau sekarang kan bisa lewat telepon, dalam detik yang sama bisa dilakukan. Ketika si petugas yang dia bayar untuk memantau anaknya itu melaporkan bahwa anaknya pernah kemarin atau tadi terlambat sholat berjamaah ke masjid. Terlambat bukan artinya masbuk, bukan tidak sholat berjamaah tapi masbuk.
Biasanya sebelum imam datang dia sudah datang ke masjid. Ini terlambat masbuk. Coba selidiki apa penyebabnya. Diselidiki. Ternyata penyebabnya itu dia sibuk, rempong, repot, riweuh, ngurus rambutnya yang panjang. Sebelum berangkat itu nyisir dulu, dibeberes dulu gitu. Itu yang membuat dia terlambat datang ke masjid. Apa kata sang ayah? Gunduli dia, suruh dia memotong rambutnya. Agar tidak lagi menjadi penyebab terlambat atau masbuknya dia di sholat berjamaah. Didugulan tuh. Itu kontrol yang bisa dilakukan oleh orang tua. Itu zaman bahula. Sekarang kontrol itu jauh lebih mudah. Lebih efektif, lebih efisien dari segala segi, termasuk dari segi waktu. Kalau dahulu belum ada telepon, hanya mungkin lewat surat menyurat yang memakan waktu berhari-hari. Kalau sekarang di detik yang sama dikontrol. Coba video call, di video call lagi apa? Lagi kamu lagi di mana? Lagi di masjid. Coba video call. Jangan-jangan lagi di kafe, nongkrong sama teman-temannya yang lalai gitu ya. Kan bisa sekarang. Tetap lakukan pengontrolan, tetap doakan, tetap memberikan nasihat, dorongan, dan tetaplah memberikan didikan pengarahan kepada anak ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari penanya khususnya, dan kita semua dapat mengambil ibrah dari jawaban yang telah Ustaz jelaskan. Selanjutnya, Anda persilakan dari teman-teman dari Uni Emirat Arab untuk Syekh Emil. Tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Jazakallah khair, moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah Ustaz. Iya. Ustaz mohon nasihatnya. Ana pernah khilaf beberapa kali berlaku keras sampai memukul saat mendidik anak. Ana sadar itu salah dan telah dilakukan beberapa kali. Apakah ini bisa diampuni karena niat mendidik anak, ataukah ini juga akan dihisap nantinya? Jika iya, bagaimana taubat yang terbaik untuk Ana Ustaz? Jika Ana minta maaf kepada anak, takut disalahfahami oleh anak dan anak menjadi tidak hormat atau taat kepada anak. Barakallahu fikum. Taib fika barakallah. Taib. Saya nggak tahu ini bapak atau ibu ya yang bertanya. Dia pernah memukul anaknya. Salah apa benar? Pertama, ajaran Islam membolehkan bahkan memerintahkan memukul anak bila layak dipukul. Nabi SAW menyatakan murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'as sinin wadribuhum 'alaiha. Nah, disebut demikian. Jadi perintahkan anak-anak untuk sholat kalau mereka usia sampai 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah sampai 10 tahun tidak sholat juga. Memukul anak yang tidak sholat setelah 10 tahun ibadah. Karena melaksanakan perintah Nabi SAW. Bukan merupakan sebuah kesalahan yang harus ditobati. Yang harus dia meminta maaf ke anaknya. Enggak. Apakah hanya sholat? Enggak. Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Jadi anak-anak dari para sahabat. Mereka menyatakan kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu 7 sinin atau 6 sinin. Kata Imam Az-Zuhri, dulu orang tua kami yaitu para sahabat memukuli kami dalam urusan janji dan amanah. Bila janji kemudian tidak ditepati dipukul. Bila amanah kemudian tidak ditunaikan dipukul. Padahal kami saat itu usianya 7 tahun atau 6 tahun. Para sahabat melakukan itu. Akan tetapi ada batasan. Pertama, jangan memukul bagian wajah, bagian kepala. Nggak boleh. La tadribil wajah. Jangan kalian memukul wajah.
Termasuk umpamanya ikhwan yang sudah dewasa, pemuda, latihan bela diri, sparring partner, boleh. Tapi hindarkan memukul wajah dan kepala. Bagilah bagian yang lainnya. Kedua, jangan sampai menimbulkan bekas. Apalagi sampai cacat. Apalagi sampai terluka, apalagi sampai patah tulang, nggak boleh. Maka undang-undang KDRT nggak akan bisa menjerat kalau tidak ada bekas. Kalau nanti orang istri atau anak dipukul, lalu lari ke kantor polisi, saya dipukul, nanti divisum kan? Kalau dibawa ke pengadilan kan harus ada bukti pemukulan. Apakah ada bekas atau tidak. Jangan sampai 4 cap jari ini nempel di pipi gitu. Pertama ya berbekas, yang kedua di pipi nggak boleh. Jadi tidak berbekas, apalagi luka, apalagi sampai cacat. Dan tidak memukul bagian wajah dan kepala. Dan alasannya syar'i. Boleh karena meninggalkan kewajiban rukun Islam yang 5. Tidak sholat, tidak saum. Kemudian melanggar apa yang dilarang. Seperti kalau zaman sekarang ngedrugs atau ngerokok kayak begitu. Boleh dipukul, boleh. Tidak menunaikan janji dan amanah. Ini dilakukan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Tidak perlu ditabati dan tidak perlu merasa bersalah dan tidak perlu untuk meminta maaf kepada anak. Adapun kalau kesalahannya enteng ringan tapi hukumannya melebihi dari kesalahannya, ini yang keliru. Ini yang kalau salah harus ditobati, artinya tidak berulang, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali dan berhenti dari hal tersebut dan minta maaf kepada anak bukan sesuatu yang buruk efeknya, bahkan baik, bahkan mendidik. Anak akan belajar, oh kalau salah ternyata minta maaf walaupun kepada orang yang ada di bawahnya. Nanti anak juga akan begitu, nanti kalau sang kakak merasa bersalah ke adiknya, dia akan minta maaf karena belajar dari ayahnya, dari ibunya yang minta maaf kepada dirinya ketika mungkin ayah ibunya salah, suudzon atau yang sejenisnya, menghukum melebihi dari kesalahannya. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya memiliki hamba sahaya. Mereka sering membuat saya jengkel dan kalau mereka membuat saya jengkel, saya pukul mereka. Apakah saya berdosa atau berpahala? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau pukulanmu melebihi kadar kesalahan mereka. Kesalahannya sedikit tapi pukulannya keras banget, tidak sesuai dengan kadar kesalahannya, maka kamu berdosa. Tapi kalau pukulan yang kamu berikan, hukuman yang kamu berikan di bawah kadar kesalahan mereka, kamu berpahala. Sesuai dengan kelebihan atau kelebihan dari kesalahan mereka. Yang tidak sesuai dengan hukumannya ringan, kesalahannya berat. Tapi kalau kamu memaafkan kesalahan mereka, maka bagimu pahala. Oleh karena itu, kalau seorang orang tua memukul anaknya yang salah, coba timbang. Pukulan itu layak gak untuk kesalahan seperti itu? Kalau pukulanmu, hukumanmu sebanding dengan kesalahanmu, wa malaka wa ma'alaika. Kamu tidak berpahala, kamu tidak berdosa. Jadi tidak semua pukulan salah, tidak semua pukulan benar. Lihat jenis kesalahannya dan lihat kadar hukuman atau pukulan yang diberikan. Tapi kalau kita merasa ini hukuman terlalu berlebihan dibanding kesalahannya, maka ya minta maaflah. Akui kesalahan, tidak akan mengulangi dan minta maaf. Dan jangan khawatir nanti kehormatannya, kemuliaannya jatuh di mata anak. Enggak. Bahkan anak akan belajar, oh kalau bersalah minta maaf. Nanti itu akan diterapkan dalam kehidupan si anak kelak di masa yang akan datang.
Ikhwan sekalian, saya yakin pertanyaan masih banyak, yang telepon atau yang WA atau chat juga ngantri di belakang, tapi waktu yang kita miliki sudah cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Tetaplah ikuti informasinya agar tidak ketinggalan, sebab kajian ini adalah kajian dengan materi yang musalsal, bersambung. Jadi kalau umpah satu kelewat nanti tidak nyambung dengan materi yang berikutnya ya. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Semua yang benar hanya dari Allah dan semua kesalahan hanya dari saya dan dari syaitan. Mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.